Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Haris Irianto. Kali ini saya akan membawakan presentase terkait salah satu bahan atau material tambah pada campuran beton, yaitu rice huskas atau abus kampadi. Oke, kita lanjut. Pertama-tama saya akan memberikan definisi atau pengertian dari sebuah semen. Semen berasal dari bahasa Latin yaitu cementum, yang berarti bahan perekat. Secara simpel, definisi semen merupakan bahan perekat ataupun lem yang dapat merekatkan bahan-bahan material lain semacam batu bata serta batu koral sampai dengan membentuk suatu bangunan, baik bangunan gedung, jembatan, bendungan, terowongan, dan lain-lain. Sebaliknya, dalam penafsiran secara universal, semen dimaksud bagaikan bahan perekat yang mempunyai watak sanggup mengikat bahan-bahan padat jadi satu kesatuan yang kompak serta kokoh. Leonardo Pangaribuan 2013. Sehingga semen dalam pengertian umum adalah bahan yang mempunyai sifat adhesif dan sifat kohesif. Digunakan sebagai bahan pengikat atau bonding material yang dipakai bersama-sama dengan batu kerikil dan pasir, sehingga dapat membentuk suatu beton. Jadi untuk semen itu sendiri dapat dibagi atas dua kelompok, yaitu semen non hidrolis maupun semen hidrolis. Untuk pengertian semen hidrolis, semen non hidrolis adalah semen yang tidak dapat mengeras dalam air atau tidak stabil dalam air. Nah, untuk semen hidrolis itu sendiri kebalikan dari semen non hidrolis, yaitu semen yang dapat mengeras dalam air menghasilkan padatan yang stabil dalam air. Nah, jadi sehingga untuk semen hidrolis itu sendiri memiliki sifat dapat mengeras bila dicampur air, tidak larut dalam air, dan dapat mengeras walau di dalam air. Contoh untuk semen hidrolis itu sendiri adalah semen Portland, semen campur, dan semen khusus dan sebagainya. Untuk jenis-jenis semen, kita di sini bagi menjadi 10 bagian. Yang pertama yaitu semen Portland, yang terdiri dari tipe 1 hingga tipe 5. Ada semen Portland Pozzolan, semen putih, semen sumur minyak atau oil well semen, ada semen supermasonry, PCC, antibakteri, high alumina, semen SBC, dan semen mortar atau acian. Dari ke-10 jenis semen ini memiliki fungsi dan kriteria masing-masing tergantung dari apa yang akan dibangun dan di mana lokasi tempat dibangunnya suatu bangunan tersebut. Untuk komposisi semen Portland itu sendiri kita bagi menjadi 4 unsur utama yang terdiri dari kelompok kalkarius atau oksidasi kapur, kedua yaitu kelompok siliceus atau oksidasi silika, untuk kelompok ketiga disebut dengan argillaceous atau oksidasi alumina, dan yang terakhir untuk kelompok 4 yaitu ferriferous atau oksidasi besi. Nah, pada proses reaksi kimia semen dengan air sehingga membentuk massa padat ini juga masih belum bisa diketahui secara rinci karena sifatnya masih sangat-sangat kompleks. Untuk rumus kimia dipergunakan juga masih bersifat perkiraan. Untuk reaksi kimia dari unsur C2S dan C3S atau dikalsium silikat dan trikalsium silikat dapat ditulis sebagai berikut. 2C3S ditambah 6H2O menghasilkan C3S2H3 plus 3 CaOH2 dan sebagainya. Dan berikut kami tampilkan tabel komposisi semen Portland yang terdiri dari oksidasi, yaitu ada kalsium oksida, silikon oksida, aluminium oksid, ferrioksida, iron 3 oksid, magnesium iodida, kalsium oksida, loss on ignition, dan terakhir insoluble residua. Dan dari komposisi
beberapa oksidasi tersebut yang tertinggi adalah 60-67% itu kalsium oksida. Nah, kita masuk pada pembahasan bahan material tambahnya, yaitu rice huskes atau abu sekam padi. Untuk abu sekam padi itu sendiri adalah bahan limbah dari sisa pembakaran sekam padi yang mempunyai sifat sebagai pozolan. Nah, pozolan itu sendiri terdiri dari silika reaktif yang akan bereaksi dengan kapur pada suhu ruang sehingga berbentuk majemuk dan memiliki perilaku seperti semen. Sementara itu, dari hasil penelitian Houston 1972, rata-rata nilai kandungan silika atau SiO2 pada abu sekam padi adalah 94 hingga 96%. Pembakaran abu sekam padi secara terkontrol pada suhu tinggi sekitar 500-600 derajat Celcius. Ini bisa dikatakan pada pembuatan yang berskala industri ya. Jadi pada skala industri itu akan menghasilkan abu silika yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai proses kimia. Nah, ini pernyataan dari Prasetyoko tahun 2021. Nah, berikut ini adalah tampilan dokumentasi bentuk dari abu sekam padi itu sendiri. Dan di bawahnya adalah referensi sumber yang kami dapat dari internet. Nah, untuk sekam sendiri kita mempunyai pengertian. Sekam adalah bagian dari bulir padi-padian atau serelia berupa lembaran yang kering, bersisik, dan tidak dapat dimakan, yang melindungi bagian dalam atau endospermium dan embrio. Sekam dapat dijumpai pada hampir semua anggota rumput-rumputan Poaceae, meskipun pada beberapa jenis budidaya ditemukan pula variasi bulir tanpa sekam, misalnya jagung dan gandum. Sekam padi merupakan lapisan paling luar dari padi atau sering disebut juga kulit padi. Menurut sebuah penelitian, sekitar 20% berat padi ini adalah sekam. Nah, ini adalah dokumentasi dari sekam padi tersebut. Untuk proses pembuatan abu sekam padi, nah ini dokumentasi dari internet Wikipedia, ada juga dari Alam Tani. Dokumentasi tersebut adalah gambaran dari seorang petani yang membuat arang sekam dari proses pembakaran secara manual. Nah, jadi urutannya seperti ini. Para petani itu pertama-tama mereka memilih lokasi pembakaran yang jauh dari perumahan atau jalan. Yang kedua, buat api unggun seukuran silindernya itu bisa dilihat dari dokumentasi sebelah kanan. Dan untuk ketiga, timbun ruang pembakaran silinder yang di dalamnya sudah ada nyala api dengan beberapa karung sekam padi. Keempat, setelah 20-30 menit atau saat puncak timbunan sekam padi terlihat menghitam, naikkan sekam yang masih berwarna coklat di bawah ke arah puncak. Lakukan terus sampai sekam padi menghitam sempurna. Nah, untuk kelima, setelah semua sekam berubah menjadi hitam, siram dengan air hingga merata. Ini fungsi penyiraman ini untuk supaya sekam padi itu tidak berubah menjadi abu. Nah, pada saat yang dicari ini kan abu. Abu itu yang akan dijadikan sebagai substitusi dari semen atau bahan campur pada semen itu sendiri. Untuk yang keenam, setelah disiram dan suhunya menurun, bongkar gunungan arang sekam dan keringkan, kemudian masukkan ke dalam karung dan simpan di dalam karung, lalu ditempatkan di tempat yang kering. Nah, kita lanjut untuk komposisi abu sekam padi. Ini cukup kompleks komposisi dari abu sekam padi itu sendiri. Dia terdiri dari 12 kandungan. Yang pertama ada silikon dioksida, ini sama dengan semen ya, kalsium oksida, fosfor pentoksida, kapur tohor, sulfur trioksida, aluminium oksida, klorida, mangan oksida,
perioksida, titanium dioksida, seng oksida, dan rubidium oksida. Jadi dari total 12 kandungan ini, kandungan atau kadar tertinggi yang dimiliki oleh abu scampadi itu terdapat di silikon dioksida, yaitu sekitar 90-38%. Untuk tabel spesifikasi abu scampadi, kita bisa lihat dari berat jenisnya, yaitu 2,65 gram per cm kubik. Untuk modulus kehalusannya adalah 8,3, untuk absorpsi nitrogennya 20,60, untuk indeks aktivitas pozolaniknya itu 99, untuk kebutuhan airnya itu 104. Nah, ini untuk kendalanya. Dari kendala dalam hal komersil itu, secara umum digunakan untuk media bercocok tanam abu scampadi tersebut. Ada juga sebagai briket arang sekam, alas pakan ternak, atau dimusnahkan dengan cara pembakaran secara sembarangan dan tidak dikendalikan sehingga menimbulkan polusi terhadap lingkungan di sekitarnya. Nah, jadi ada beberapa kendala yang menyebabkan scampadi tidak digunakan secara komersil. Diantaranya ada 3: kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, hambatan dari teknologi yang menyebabkan scampadi tidak dapat diproses menjadi barang bernilai jual yang lebih tinggi, dan yang ketiga masalah sosial dan ekonomi. Dan untuk scampadi dikategorikan sebagai biomasa yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan. Nah, diantaranya sumber silika ini cukup tinggi ya untuk pemurnian. Yang kedua yaitu pemurnian air. Yang ketiga itu bahan bakar. Nah, kita masuk di keunggulan dari silika yang berbahan baku limbah pertanian. Yang pertama yaitu keunggulannya, silika dari scampadi memberi nilai tambah terhadap limbah pertanian. Sedangkan silika dari batuan menyebabkan kerusakan lingkungan akibat penambangan deposit. Nah, untuk yang kedua, silika dari scampadi amorf dan reaktif serta memerlukan tidak banyak energi kalau ditransformasi ke struktur kriptobalit, sehingga cocok untuk startip material dalam memproduksi senyawa turunannya. Sedangkan silika dari batuan umumnya kristalin tipe struktur kuarsa yang memerlukan banyak energi untuk mentransformasi ke struktur kriptobalit dan amorf. Dan yang ketiga itu silika dari abu scampadi langsung dapat berubah bubuk dengan pemurnian tinggi serta pemurnikannya mudah. Sedangkan untuk mendapatkan silika bubuk murni dari batuan kuarsa memerlukan banyak energi untuk penggilingan dan pemurnian. Jadi kesimpulannya itu sebenarnya dari silika yang didapatkan dari abu scampadi itu memiliki nilai tambah yang cukup spesifik jika dibandingkan dengan silika dari sumber lain. Jadi misalnya untuk yang nomor 2 ya, silika dari scampadi amorf dan reaktif serta memerlukan tidak banyak energi kalau ditransformasi ke struktur kriptobalit. Nah, di sini dapat disimpulkan juga abu scampadi itu sebenarnya sangat cocok untuk dicampur ke dalam material beton karena lebih dari segi lingkungannya juga cukup baik. Nah, untuk abu scampadi dalam bangunan konstruksi berkinerja tinggi, kita bagi dia menjadi 6, yaitu balok bangunan berbiaya rendah, batu bata tahan api, bahan konstruksi ringan, abu scampadi sebagai bahan isolasi, perbaikan tanah, ada juga abu scampadi untuk industri baja. Jadi sebenarnya abu scampadi ini sangat bernilai ekonomis tinggi karena mempunyai fungsi yang sangat beragam, terutama untuk konstruksi. Nah, untuk research dari abu scampadi itu sendiri, kita bisa melihat dari sumber salah satu video dari YouTube. Saya ambil 3, yang dari ketiga video ini
sebenarnya sudah sangat merinci apa itu abu skampadi dan bagaimana komposisinya dan fungsinya terhadap bangunan yang berkinerja tinggi. Salah satunya untuk penelitian terbaru ini kan untuk yang sebelah kiri itu sendiri, dia lebih menjelaskan efek dari abu skampadi terhadap durabilitas. Untuk sebelah kanan itu dia mereka menjabarkan potensial yang cukup besar nilai dari abu skampadi dalam sebuah penelitian. Jadi untuk video yang ketiga ini adalah research terbaru, juga baru diupload pada tahun ini 2021 April tanggal 22 dari seorang perempuan yang bernama Nima Farzania. Beliau berasal dari University of Science and Technology. Dari paparan beliau yang berjudul Mechanical and Microstructural Properties of Cement Paste with Rice Ashes Coated with Carbon Nanofiber Using a Natural Polymer Binder. Jadi dari penjabaran beliau ini secara umum dia menjelaskan bagaimana mekanikal dan mikrostruktural sifat dari pasta semen dengan penggunaan abu skampadi dengan menggunakan bahan pengikat dari polimer alami. Mungkin kita bisa diskusikan jika teman-teman sudah menonton dari ketiga video ini. Saya merekomendasikannya karena dari ketiga video ini sudah sangat cukup jelas ya, mungkin cukup jelas apa-apa saja yang sejauh mana penelitian terhadap abu skampadi itu sendiri, terutama di dunia internasional. Untuk di Indonesia sendiri sih sebenarnya sudah banyak, cuman kita bisa mengambil acuan dari ketiga video ini bagaimana penjelasan mereka terhadap penggunaan abu skampadi itu sendiri. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.